Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Izzati SPD MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan pengembangan perangkat ajar kurikulum 2013. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Heriansyah dengan NIM 200302060 dan saya sendiri Arasif Rizky dengan NIM 203020052. Adapun latar belakang dari kelompok kami, pada laporan tugas proyek ini, penulis dituntut untuk mengembangkan berbagai perangkat ajar yang meliputi silabus, Prota, Promes, RPP, dan KKM atau KBM, yang merupakan suatu yang sangat penting yang harus dibuat serta harus diperhatikan oleh penulis. Karena pengembangan perangkat pembelajaran berperan penting untuk masa depan penulis apabila akan menjadi seorang guru. Karena pada saat satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Berikut perangkat ajar sesuai dengan kurikulum 2013 terbagi menjadi 5. Yang pertama ada silabus, yang kedua ada program tahunan, yang ketiga ada program semester, yang keempat ada RPP, dan yang kelima ada KKM atau KBM. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan perangkat ajar tentang program tahunan. Baiklah, di sini saya selaku tim penyaji akan menjelaskan bagaimana proses kami untuk mengerjakan tugas proyek pengembangan perangkat ajar kurikulum 2013 tersebut. Nah, di sini kami mengerjakan kurang lebih selama 5 minggu. Kendala yang dilewati yaitu terjadinya LDR antara kedua penulis sehingga sedikit terhambat dalam pengerjaan tugas proyek ini. Dalam meminta referensi, terutama kalender akademik, juga mengalami perubahan. Yang awalnya ingin mengambil kalender akademik pada sekolah menengah pertama, jadinya penulis mengambil kalender akademik pada sekolah menengah atas atau SMA dari kalender akademik tersebut dan mencari referensi lain sehingga berkembanglah perangkat ajar sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang time schedule tugas proyek kurikulum 2013 dari kelompok kami. Kegiatan yang pertama yaitu di sini kami menetapkan tujuan tugas proyek. Capaian sudah ditentukan tujuan tugas proyek. Yang kedua, memahami tujuan proposal tersebut. Nah, di sini kami selesaikan pada minggu keempat pada bulan September. Yang kedua, menyusun jadwal. Capaian yang kami capai yang pertama yaitu pembuatan time schedule dan yang kedua tersusun time schedule tersebut. Di sini kami menyelesaikan sama dengan kegiatan yang pertama tadi, yaitu minggu keempat pada bulan September. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun proposal tugas proyek. Capaian yang kami dapatkan yaitu adanya proposal tugas proyek. Nah, jadwal dari kami membuat kegiatan tersebut yaitu terselesai pada minggu pertama pada bulan Oktober. Kegiatan keempat, mencari referensi yang relevan untuk mengembangkan perencanaan perangkat ajar. Capaian yang kami dapatkan yaitu terkumpulnya referensi yang relevan. Nah, ini telah kami buat di minggu kedua pada bulan Oktober. Kegiatan kelima, mengkaji, memahami, menelaah perangkat ajar seperti silabus, Prota, Promes, KIKD, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan kalender pendidikan. Capaian yang kami dapat yaitu yang pertama memperoleh informasi dari mengkaji perangkat ajar, dan yang kedua memahami informasi yang didapatkan. Ini pada minggu kedua bulan Oktober. Yang keenam, kegiatan pelaksanaan pengembangan perangkat ajar
dari informasi yang didapatkan sesuai dengan perangkat ajar kurikulum 2013. Capaian yang kami dapat, yang pertama yaitu mendapatkan hasil berupa laporan informasi pengembangan perangkat ajar pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Ini pada minggu ketiga bulan Oktober. Kegiatan ketujuh, menyiapkan atau menyusun laporan hasil tugas proyek bersama dokumenter. Capaian yang kami dapat yaitu melaporkan hasil tugas proyek pengembang perencanaan perangkat ajar sesuai kurikulum 2013. Yang kedua, melaporkan video dokumenter. Dan yang ketiga, presentasi tugas proyek pengembangan perangkat ajar kurikulum 2013. Nah, ini kami lakukan pada minggu keempat di bulan Oktober. Dan yang kegiatan terakhir yaitu pengumpulan laporan. Capaian yang kami dapat, mendapatkan nilai dari dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika mengenai tugas proyek pengembangan perangkat ajar. Nah, ini pada bulan November pada minggu pertama. Baiklah, pada program tahunan yang kami buat akan dijelaskan oleh Heriansyah. Kepada rekan saya Heriansyah, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu program tahunan yang kami kembangkan sesuai perangkat ajar pada tahun 2000, kurikulum 2013. Sebelum kita menunjukkan produknya, saya akan menjelaskan secara pengertiannya dulu. Nah, apa sih itu program tahunan itu? Jadi, program tahunan itu adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Selanjutnya yaitu ini merupakan langkah penyusunan prota. Yang pertama yaitu kita menganalisis kalender pendidikan akademik dengan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter unit satuan pendidikan dari guru. Selanjutnya yang kedua, memberikan tanda untuk hari libur permulaan tahunan ajaran baru, pekan minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar setiap minggu. Adapun hari libur yang perlu diberi tanda meliputi yang pertama yaitu libur akhir tahun ajaran, yang kedua libur agama, yang ketiga yaitu libur hari besar nasional, dan yang terakhir yaitu libur untuk hari khusus. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu memperhatikan minggu efektif. Ini berfungsi menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Nah, yang terakhir yaitu menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran kompetensi dasar dan pokok bahasanya di pekan efektif. Alokasi waktu yang disediakan harus sesuai dengan ruang lingkup materi, tingkat kesulitan, pentingnya materi, dan waktu untuk melakukan review pada materi tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu produk pengembangan perangkat ajar, yaitu program tahunan atau prota. Yang diperlukan dalam membuat prota, yaitu yang pertama kita mencantumkan satuan pendidikannya, yaitu kami mengambil dari SMA Negeri 1 Siantan. Selanjutnya mata pelajarannya yaitu matematika, kelasnya yaitu kami mengambil kelas 10 dan tahun ajaran yaitu 2022. Selanjutnya yang diperlukan dalam membuat prota yaitu mencantumkan kompetensi inti, di mana kompetensi intinya itu terdiri dari 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa alam pergaulan dunia. Selanjutnya yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, selanjutnya yaitu bentuk dari protanya, ya ini yang pertama itu nomornya, selanjutnya kompetensi dasar. Ini kompetensi dasar kami dapatkan dari buku pegangan guru dan juga buku pegangan siswa sesuai dengan kurikulum 2013 SMA. Dan alokasi waktunya itu untuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu kami dapatkan 18 jam pelajaran. Ini kami dapatkan dari yaitu menghitung rincian minggu efektif. Ke bawah lagi. Nah, ini merupakan rincian minggu efektif, di mana alokasi waktu tadi diturunkan dari silabus selanjutnya ke program tahunan ini. Cara menghitung rincian minggu efektif ya ini yang pertama kita butuhkan yaitu adalah jumlah minggu dalam satu bulan. Dan selanjutnya kita menghitung jumlah minggu efektif dan juga jumlah minggu tidak efektif. Nah, contohnya pada bulan Juni ini kami mendapatkan yaitu 4 minggu pada bulan Juli. Selanjutnya untuk minggu efektifnya yaitu ada 3 minggu dan 1 minggunya itu tidak efektif. Bisa dilihat pada kalender akademik pada bulan Juli. Nah, ini merupakan kalender akademik pada bulan Juli. Bahwasannya ada keterangan dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Juli itu yaitu libur semester tahun ajar 2021 sampai 2022. Nah, jadi pada bulan Juli ini terhitung dari tanggal yang efektifnya itu terhitung dari tanggal yaitu 11 sampai ke tanggal 29. Nah, tanggal 1 dan tanggal 2 pada hari Jumat dan Sabtu minggu sebelum minggu pertama yaitu itu minggu efektifnya dimasukkan ke bulan sebelumnya yaitu bulan Juni dikarenakan banyak harinya yaitu cuma 2. Jika minggu efektif itu dihitung jika harinya itu terdapat 3 hari, misalnya hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dikarenakan cuma 2 hari yaitu Jumat dan Sabtu, maka minggu yang ini dimasukkan ke bulan Juni. Jadi kita ketahui tadi ini rincian minggu efektifnya yaitu didapatkan 3 minggu efektif dan 1 minggu tidak efektif. Nah, begitulah cara menghitung rincian minggu efektif. Selanjutnya kita akan lihat lagi di protanya. Sudah dihitung dari minggu efektif tadi, didapatkanlah jam pelajarannya, di mana pada sesuai dengan materi dan KD-KD-nya, yaitu yang pertama tadi sudah kita jelaskan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu terdapat 18 jam pelajaran sudah termasuk dengan ujian hariannya. Selanjutnya yaitu untuk sistem persamaan linear 3 variabel mendapatkan 14 jam pelajaran dari menghitung
alokasi waktu yang diturunkan dari silabus. Nah, selanjutnya yaitu untuk materi fungsi, KD fungsi, ini juga 18 jam pelajaran sama dengan materi yang pertama. Selanjutnya, untuk nah, fungsi ini memiliki dua, jadi yang satu 18 jam pelajaran, dan yang KD 3.6 dan 4.6 ini memiliki 14 jam pelajaran. Selanjutnya untuk materi trigono ini memiliki 4 KD, di mana 4-4-nya itu memiliki 15 jam pembelajaran. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Itulah produk kami, yaitu berupa Prota. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator saya, yaitu Arasi Fiski. Baik, terima kasih kepada Heriansyah atas penjelasan dari program tahunan yang telah kelompok kami sajikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan adapun kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kesimpulan, tugas proyek ini mengajarkan penulis dan rekan-rekan pendidikan matematika semester 5 Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk lebih memahami apa itu perangkat ajar dan bagaimana cara mengembangkan perangkat ajar tersebut. Dengan mengetahui pengertian dari silabus, program tahunan, program semester, RPP, dan KKM atau KBM, dan langkah-langkah dari pengembangan perangkat ajar, penulis mendapatkan ilmu yang berguna untuk kedepannya apabila menjadi seorang guru. Nah, saran dari kelompok kami yaitu di sini penulis menyarankan untuk penelitian lanjutan dalam mengembangkan perangkat ajar agar lebih banyak mencari referensi yang lebih banyak lagi sehingga wawasan tentang perangkat ajar lebih banyak dan dapat memahaminya. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.